Pada zaman dahulu kala, di sebuah wilayah bernama Sumidang, terdapat seorang pangeran bernama Serunting. Pangeran ini dikenal sebagai sosok yang gagah, kuat, dan memiliki kepribadian yang keras. Setelah sekian lama hidup sendiri di istana megahnya, ia bertemu dengan seorang wanita desa bernama Siti. Wanita ini bukan berasal dari kalangan bangsawan, namun kecantikan dan kebaikan hatinya membuat Pangeran Serunting jatuh cinta dan akhirnya mereka menikah. Mereka hidup di istana yang megah dan mewah dengan segala kemudahan yang tersedia. Namun setelah beberapa bulan menikah, Pangeran Serunting mulai memperhatikan sesuatu yang aneh pada istrinya Siti yang biasanya ceria, kini sering terlihat murung. Pada suatu malam, ketika mereka sedang duduk di balkon istana, Pangeran Serunting tak bisa lagi menahan rasa penasarannya. "Wahai Adinda, akhir-akhir ini engkau terlihat murung. Apa yang mengganjal di hatimu?" Tanya Serunting dengan nada lembut, sesuatu yang jarang ia tunjukkan. Siti menghela napas panjang, matanya menerawang jauh, seolah-olah mengumpulkan keberanian untuk mengutarakan perasaannya. "Kakanda, aku memikirkan nasib adikku Arya Tebing. Setelah kepergian ayah dan ibu, dia tinggal seorang diri di desa. Aku merasa bersalah meninggalkannya di sana tanpa teman," kata Siti dengan nada penuh kekhawatiran. Serunting tersenyum tipis mendengar jawaban istrinya. "Oh, jadi itu yang selama ini membuatmu murung, Adinda. Jika memang itu yang mengganggumu, mengapa tidak mengajaknya tinggal bersama kita di istana? Aku yakin dia akan senang." Mata Siti berbinar mendengar usul suaminya. "Benarkah Kakanda? Engkau tidak keberatan?" "Tentu saja, Dinda. Kita tak ingin dia hidup sendiri di sana, bukan?" Siti sangat berterima kasih atas kebaikan suaminya. Tanpa menunggu waktu lebih lama, mereka segera memutuskan untuk mengunjungi Arya Tebing di desa. Setiba di desa, Siti dan Pangeran Serunting disambut dengan ramah oleh Arya Tebing. Ia sangat terkejut namun senang melihat kedatangan kakaknya dan suaminya. Setelah berbasa-basi, Pangeran Serunting langsung mengutarakan maksud kedatangannya. "Adikku, bagaimana keputusanmu? Daripada kamu tinggal sendiri di sini, tidaklah lebih baik jika kau tinggal di istana bersama kami? Dengan begitu, kau tidak perlu repot bekerja keras mengurus lahan." Arya Tebing tersenyum, namun ia menggeleng pelan. "Maaf Kakanda, aku sangat menghargai tawaran kalian. Tapi aku lebih suka tinggal di sini. Aku merasa lebih nyaman menjaga lahan peninggalan orang tua kita. Itu sudah menjadi amanat mereka sebelum mereka pergi." Pangeran Serunting menatap Arya Tebing dengan rasa heran. "Aku cukup heran dengan keputusanmu, Adinda. Kau memilih tinggal di desa ini dan bekerja keras. Padahal kau bisa hidup nyaman di istana." Siti yang menyaksikan percakapan itu ikut menenangkan suaminya. "Kakanda, jika itu memang pilihan adikku, biarlah. Tidak ada yang bisa kita lakukan." Pangeran Serunting akhirnya setuju.
walaupun masih merasa tidak mengerti alasan adik iparnya. Namun sebelum pulang, Arya Tebing mengajak mereka berdua melihat lahan yang dikelolanya. "Kakak, mungkin kalian ingin melihat kebun yang kutanami di belakang rumah?" Pangeran Serunting mengangguk. Mereka bertiga pun menuju lahan di belakang rumah Arya Tebing. Lahan itu tampak luas dan Arya Tebing dengan bangga menunjukkan kebunnya. "Nah, ini adalah lahan peninggalan orang tua kita. Sesuai dengan wasiat mereka, setengah lahan ini akan menjadi milik Kak Siti dan setengahnya lagi milikku." Pangeran Serunting memandang lahan itu dengan seksama. "Wah, kebun ini memang luas. Bagaimana kalau kita tanam sebatang pohon sebagai pembatas, agar lebih jelas mana bagianmu dan mana bagian kami?" Siti yang sejak awal tak terlalu ambil pusing soal lahan, mencoba menghentikan ide suaminya. "Buat apa Kakanda? Biarlah Arya yang mengurusnya." Pangeran Serunting yang lebih suka segala sesuatu diatur rapi bersikeras. "Ini hanya tanda saja, Dinda. Agar lebih jelas, aku akan mencarikan batang pohon sebagai pembatas." Akhirnya, sebatang pohon ditanam sebagai pembatas antara lahan milik Arya Tebing dan lahan milik Pangeran Serunting dan Siti. Tak ada yang mengira bahwa pohon itulah yang kelak menjadi sumber perselisihan di antara mereka. Beberapa bulan berlalu dan suatu hari terjadi keajaiban. Dari batang pohon pembatas itu tumbuh jamur emas yang hanya muncul di sisi lahan milik Arya Tebing. Setiap pagi Arya Tebing dengan hati gembira memetik jamur emas tersebut. Jamur-jamur itu menjadi sumber kekayaannya dan ia berhasil menjualnya sehingga kehidupannya kini jauh lebih baik. Sementara itu di sisi lahan milik Serunting dan Siti hanya tumbuh jamur biasa. Serunting mulai curiga. Suatu hari, tanpa sepengetahuan Arya Tebing, ia mengikuti adik iparnya ke kebun. Saat Arya Tebing hendak memetik jamur emas, Serunting tiba-tiba muncul dari balik pepohonan. "Hei, Arya Tebing, ternyata selama ini kau mencurangiku." Arya Tebing serentak kaget. "Apa maksud Kakanda?" "Jangan pura-pura tak tahu. Kau sengaja memindahkan batang pohon pembatas ini, sehingga jamur emas hanya tumbuh di kebunmu. Semua jamur emas itu seharusnya milikku." Arya Tebing yang tak tahu apa-apa mencoba menjelaskan. "Itu tak benar Kakanda. Aku tak pernah memindahkan apapun. Jika Kakanda menginginkan jamur emas ini, aku bisa memberikannya. Kita bisa berbagi." Namun amarah Serunting tak bisa diredam. "Tidak, semua emas ini seharusnya menjadi milikku. Kau tidak berhak atasnya. Jika kau tak mau menyerahkannya, kita bertarung. Siapa yang menang, dia yang berhak atas semua emas ini." Arya Tebing bingung dan cemas. Ia tahu betul bahwa ia bukan tandingan Serunting yang memiliki kekuatan sakti. Namun tak ada pilihan lain. Dengan berat hati, ia menerima tantangan itu. "Baiklah Kakanda, aku terima tantanganmu. Tapi beri aku waktu 2 hari untuk berpikir dan bersiap." Pinta Arya Tebing berharap bisa menemukan cara untuk menyelamatkan diri. Serunting dengan sikap angkuh mengangguk. "Baiklah, 2 hari, persiapkan dirimu, karena aku tak akan mengampunimu di medan pertarungan." Malam itu Arya Tebing tak bisa tidur
Ia tahu betul bahwa ia tidak akan menang dalam pertarungan melawan serunting. Pikiran tentang kelemahan kakak iparnya terus berkecamuk di benaknya. Akhirnya, ia memutuskan untuk meminta bantuan satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya, kakaknya Siti. Arya Tebing pun mengendap-endap menuju istana. Ia mengetuk jendela kamar kakaknya di tengah malam. Kak Siti, aku harus berbicara denganmu. Siti membuka jendela dan terkejut melihat Arya Tebing di sana. Arya, mengapa kau tidak masuk lewat pintu depan? Kak, ini rahasia. Ada yang harus kutanyakan. Siti yang merasa bimbang antara melindungi suaminya atau menolong adiknya, akhirnya mendengarkan dengan cermat. Arya Tebing menjelaskan situasi yang dihadapinya dan meminta agar Siti memberitahukan kelemahan serunting. Baiklah Arya, aku akan memberitahumu kelemahannya, tapi berjanjilah kau tidak akan membunuhnya. Arya Tebing mengangguk cepat. Aku berjanji Kak, aku hanya ingin mempertahankan hakku. Siti akhirnya mengungkapkan kelemahan serunting. Kelemahan itu terletak pada ilalang. Jika ilalang disentuhkan pada tubuh serunting, kekuatannya akan hilang. Dengan informasi itu, Arya Tebing merasa sedikit lebih tenang, namun ia tahu bahwa ini tetap akan menjadi pertarungan yang sulit. Hari yang ditentukan tiba. Di padang ilalang yang luas, Pangeran Serunting berdiri tegak penuh keyakinan akan kemenangannya. Sementara itu Arya Tebing tampak gugup, namun tekadnya sudah bulat. Pertarungan pun dimulai. Dengan secepat kilat, Serunting menyerang Arya Tebing dan waktu singkat Arya Tebing terpental jauh, terkapar di atas ilalang. Namun Arya Tebing tahu apa yang harus dilakukan. Dalam kesempatannya yang singkat, ia mengambil sebatang ilalang dan menembakkannya ke arah serunting. Ilalang itu mengenai lengan serunting. Ah! Teriak serunting merasa kekuatannya lenyap. Ia terjatuh lemas di atas tanah. Hei, dari mana kau tahu kelemahanku? Aku tahu dari Kak Siti. Serunting tertegun. Siti, istriku mengkhianatiku? Bisiknya tak percaya. Dengan penuh rasa sakit hati, Serunting memutuskan untuk pergi. Ia meninggalkan kampung halamannya menuju Gunung Siguntang untuk bertapa. Di sana ia berharap bisa menemukan jalan untuk membalas dendam dan mendapatkan kembali kekuatannya. Setibanya di Gunung Siguntang, Pangeran Serunting mendengar suara gaib. Suara itu milik Sang Hyang Mahameru. Wahai anak muda, maukah kau memperoleh kesaktian yang lebih hebat? Tentu saja aku mau. Namun Sang Hyang memberikan syarat. Jika kau ingin kesaktian itu, kau harus bertapa di bawah pohon bambu hingga daun-daun bambu itu menyelimuti seluruh tubuhmu. Serunting setuju tanpa ragu. Ia bertapa di bawah pohon bambu, menahan lapar, haus, dan segala keinginan duniawi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, hingga 2 tahun berlalu. Akhirnya daun-daun bambu itu menutupi seluruh tubuhnya. Bangunlah, wahai Pangeran Serunting. Panggil suara Sang Hyang. Kini saatnya kau bangun dari tapamu. Aku akan memberikan kesaktian yang telah kujanjikan.
Pangeran Serunting bangkit perlahan. Ampun Sang Hyang, kesaktian apa yang akan hamba terima? Sang Hyang tersenyum. Mulai sekarang, setiap kata yang kau ucapkan akan menjadi kutukan. Apapun yang kau katakan akan menjadi kenyataan. Serunting segera mencoba kekuatannya. Ia menunjuk sebuah tanaman tebu di depannya. Wahai tanaman tebu, jadilah batu. Perintah Pangeran Serunting. Seketika itu juga tanaman tebu tersebut berubah menjadi batu. Serunting kagum dengan kesaktian barunya. Namun Sang Hyang memperingatkan. Gunakan kekuatanmu dengan bijak, wahai pangeran. Setelah memperoleh kesaktian itu, Serunting memutuskan untuk berkelana. Dalam perjalanannya, ia menggunakan kekuatannya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Ia mengubah tanah yang tandus menjadi subur, sungai yang kering kembali mengalir, dan bahkan membantu sepasang suami istri tua yang tak lagi memiliki keturunan dengan mengubah selai rambut menjadi seorang bayi. Kini Pangeran Serunting dikenal dengan nama si pahit lidah, karena setiap kata yang ia ucapkan bisa menjadi kutukan. Namun setelah bertahun-tahun berkelana, ia menyadari bahwa kekuatan yang diberikan kepadanya bukan untuk digunakan dengan sembarangan. Serunting yang dulu tamak, sekarang telah berubah menjadi sosok yang bijak dan penuh belas kasih. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Ketika tiba di sana, ia melihat Siti dan Arya Tebing. Dengan penuh penyesalan, Serunting mendekati mereka. Istriku, adikku, aku telah kembali. Aku ingin meminta maaf atas semua kesalahan di masa lalu. Siti dan Arya Tebing menyambutnya dengan tangan terbuka. Kami sudah memaafkanmu sejak lama, Kakanda. Dan sejak saat itu, Serunting, Siti, dan Arya Tebing hidup bersama dengan damai tanpa ada lagi pertengkaran atau rasa dendam di antara mereka. Si pahit lidah kini dikenal bukan sebagai sosok yang menakutkan, melainkan sebagai pangeran yang bijaksana dan dermawan. Nah, itulah cerita si pahit lidah. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.